dari masa 30-an tahun yang lalu, hal ini hampir terjadi setiap tahun. Nah, karena perbedaan ini terjadi, ini kan kembali ke dasar dari apa yang ditekankan dalam agama, dalam Islam, bahwa perbedaan di pendapat itu sebenarnya adalah rahmat. Ya, perbedaan pendapat itu adalah anugerah bagi semuanya. Panjang kita mengetahui permasalahan perbedaannya itu selesai sebenarnya. Ya. Tapi kalau secara teknis yang bisa saya katakan, yang bisa saya sampaikan adalah kalau di sisi Nahdlatul Ulama kita melihatnya lebih ke masalah pertama perbedaan. Oke, sekarang kita mulai. Silakan. Ya, jadi gimana nih Pak menyikapinya nih Pak, dan kenapa kadang-kadang satu Ramadan itu berbeda antar dua ormas besar ini Pak, NU, Muhammadiyah. Ini metodenya doang atau gimana ya Fit ya? Kalau berita-berita sekarang kan katanya berpotensi untuk berbeda. Ya, udah mulai rame nih. Iya, mulai rame gitu. Nanti sore ini juga kan katanya ada sidang isbat yang menentukan kapan sebenarnya. Oke. Analoginya begini, kumpulkan dua orang ahli hukum dalam satu ruangan, misalnya di sini gitu ya. Kalau kita kumpulkan dua orang ahli hukum itu nanti yang keluar berapa pendapat? Satu orang akan mengeluarkan satu pendapat, satu orang lagi akan mengeluarkan pendapatnya dia sendiri, dan nanti keduanya akan sama-sama mungkin mencari kompromi keluar pendapat yang ketiga. Gambarannya ketika dua orang berkumpul pun itu bisa ketemu tiga pendapat yang berbeda. Gitu. Jadi ini inti dari persoalan kita di beda Ramadan, beda Idul Fitri, beda Idul Adha, itu sebenarnya arahnya ke sini. Jadi karena kita lebih ke masalah perbedaan pendapat dalam menafsiri sesuatu, dan kebetulan sesuatu ini adalah teks suci ya. Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Di sana ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis, tapi cara kita melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya kalau kami di Nahdlatul Ulama atau kita menyebutnya Nahdliyin gitu ya. Kita melihat bahwa awal puasa Ramadan itu dasarnya adalah tekstual, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Jadi berpuasalah ketika kalian, kita semua melihat hilal. Hilal dalam arti anak bulan yang paling muda, yang paling rendah, yang sudah bisa dilihat dengan mata. Dan kemudian wa iftaru itu berbukalah, itu kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia itu sebagai beridul fitrilah atau berhari rayalah ketika kita atau ketika umat manusia itu juga melihat hilal. Itu yang pertama patokannya. Kemudian yang patokan yang kedua juga ada sabdanya Rasulullah SAW di sana menekankan asyhru hakadha wa hakadha. Maksudnya adalah bulan itu begini dan begini. Kadang usianya 29 hari, kadang usianya 30 hari. Nah, 29 hari itu bisa bulan Ramadan, bisa bulan Syawal, bisa bulan Dzulhijjah, atau kemudian bulan-bulan yang lain juga bisa. Itu tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang istilahnya bukan bulan-bulan yang krusial. Nah, Ramadan dan Syawal ini menjadi penting karena satu, kita di Indonesia. Nah, itu secara sosial politis, secara ekonomis, Ramadan itu punya arti yang berbeda. Kita tidak sekedar beribadah. Nah, coba bandingkan sekarang. Pengeluaran kita kalau kita memesan makanan secara daring, di bulan biasa dengan di bulan Ramadan itu gimana? Iya, bulan Ramadan. Ya. Itulah kenapa ada THR. Ya, betul. Kadang rem kita kayak lepas ya. Iya. Kalap. Yang penting pokoknya alasannya untuk berbuka puasa gitu ya, atau nanti untuk sahur. Nah, itu satu hal. Terus kemudian yang kedua, kalau kita kemudian lari ke jalanan. Saya kebetulan berada di jalanan juga, kebetulan kejebak macet karena hal yang sama. Nah, ini kalau kita lihat menjelang orang berbuka puasa tuh jalan paling ramai atau paling sepi? Kalau bilang buka rame pada beli takjil. War takjil. Betul, war takjil. Kalau yang non-muslim juga sadar ikut-ikutan war takjil. Terus kemudian arus transportasi kita jadi lancar atau jadi malah makin lambat? Iya, makin lambat karena ramai juga. Macet ya, karena macet. Padahal biasanya hal-hal seperti itu kan cuma kita jumpai ketika kita berangkat kantor pagi hari. Iya, sama jam pulang. Ketika jam pulang. Tapi di bulan Ramadan itu diperpanjang sampai waktu setelah tarawih pun masih macet. Pada bukber. Nah, ini fenomena ini tidak dijumpai di negara-negara yang lain. Bahkan di negara-negara Arab itu tradisi kita Ya, ya? tradisi tapi sudah mendarah daging. Sekarang siapa di antara kita yang dalam tanda kutip tidak senang ketika bulan puasa datang? Karena kita mengharapkan ketika bulan puasa ini datang, nanti setelah terutama kita yang bekerja, akhir bulan, THR-nya muncul, ya kan? Gitu. Terutama kemudian anak-anak kita ketika akhir bulan, silaturahmi, mana angpaunya? Gitu. Nah, gambarannya begitu. Jadi ini bulan di mana semua orang tuh senang, dan kemudian ketika pergerakan ekonominya itu kemudian menjadi lebih tinggi, menjadi lebih intensif dibanding dengan hari-hari biasanya. Makanya kemudian ketika ada perbedaan dalam hal mengawali dan memulai Ramadan, terus kemudian dalam hal
mengakhiri Ramadan dalam arti Idul Fitri itu nanti menjadi krusial, signifikan. Orang melihatnya ke sana semua. Kita bisa lihat kok di traffic lalu lintas media sosial. Nanti ketika kosakata hilal pada menjelang sidang isbat pasti tinggi sekali. Mengalahkan semua yang lain. Bahkan mungkin mengalahkan isu-isu panas yang sedang in pada saat ini gitu ya. Semua orang mau tahu dulu nih. Betul. Selesai kapan? Betul gitu. Terus kalau yang jadi masalah kan sebenarnya ini kalau misalkan kita ngeliat berita sebelumnya itu berpotensi berbeda. Ya, betul. Kalau misalkan hilalnya ternyata berbeda dengan rukyatnya berbeda dengan hilal dan satu Ramadan yang berbeda, apa sih yang harus disampaikan oleh pemerintah atau pemimpin ormas atau pemimpin Islam kepada masyarakat gitu loh? Ya. Yang pertama tentu kita harus melihat dulu perbedaan itu masalahnya di mana dulu. Karena kalau kita diminta untuk bertoleransi di awal, tapi kemudian belum memahami esensi dari perbedaan, itu nanti toleransinya akan ngambang. Iya. Ya kan akan menjadi itu artifisial gitu. Nah, yang menjadi masalah di sini kan perbedaan itu apakah semata pada tafsir, ataukah kemudian pada kemauan-kemauan dari masing-masing pihak yang belum ketemu, atau kemudian memang ada metode. Dalam tanda kutip itu adalah memang grand design dari luar yang mencoba untuk tetap menjaga supaya ada dinamika yang berkembang di dalam. Nah begitu. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktornya. Tapi kalau secara teknis yang bisa saya katakan, yang bisa saya sampaikan adalah kalau di sisi Nahdlatul Ulama kita melihatnya lebih ke masalah pertama adalah perbedaan metode. Metode. Kalau dulu kita melihatnya itu perbedaan antara hisab, perhitungan dengan ru'yat atau meneropong atau melihat hilal secara langsung. Nah, selama sekitar 15 tahun terakhir itu sebenarnya sudah ada kompromi antara hisab dengan ru'yat yang kemudian menghasilkan yang kita sebut sebagai imkan ru'yat. Imkan ru'yat itu berarti katakanlah tadinya kita di kutub hisab itu ada di sebelah kanan, kemudian yang kutub ru'yat sebelah kiri, kemudian kita ketemu di tengah-tengah. Ini imkan ru'yatnya di sini. Nah, tapi kemudian yang titik tengah ini ternyata juga belum disepakati oleh banyak pihak. Kenapa belum disepakati? Ya karena masing-masing kan punya mekanisme sendiri-sendiri ya. Kalau kami misalnya di Nahdlatul Ulama, kita punya mekanisme di mana kalau kita pengen merubah sesuatu, mengubah sesuatu, ataupun kemudian menyepakati sesuatu, bahkan dalam tataran yang strategis sekalipun, ini kami harus melapor ke forum tertinggi di ormas kami di Nahdlatul Ulama, yaitu di Muktamar. Dan Muktamar itu nggak setiap saat, jadi 5 tahun sekali. Terus kemudian kalau tidak ada Muktamar, kita juga bisa melapornya ke forum Munas Musyawarah Nasional. Itu pun juga tidak setiap saat. Karena Munas itu cuma didesain dalam satu periode kepengurusan 5 tahun itu paling 2 atau 3 kali. Jadi itu yang alur pertama yang harus dilewati itu di situ. Terus kemudian alur kedua yang juga perlu dilewati kan ini semua adalah kesepakatan. Ya. Kita sepakat nggak menggunakan namanya imkan ru'yat yang seperti ini. Kalau yang di pedoman di Indonesia kan sekarang adalah tingginya minimal 3 derajat. Kemudian jarak lengkungnya atau jarak dari bulan ke matahari oleh ngasih itu 6,4. Nah, ini sepakat atau tidak? Nah, Nahdlatul Ulama dari awal itu menekankan kita harus melakukan kajian lebih dahulu. Kajiannya panjang sekali. Karena kami juga terlibat langsung dalam hal itu. Kita melakukan kajian mungkin ada sekitar 3 atau 4 tahunan. Baru kemudian menemukan kata sepakat, oh ternyata data ini bisa dipakai. Bahkan kami memberikan banyak argumen penguat terkait dengan penggunaan kriteria yang baru ini. Nah, tetapi tetap bahwa dalam prakteknya di Nahdlatul Ulama kita berpedoman sesuai dengan yang sudah diputuskan di Muktamar. Itu kita harus melihat hilal dulu, baru kemudian nanti bicara soal kriteria. Nah, gitu. Untuk masyarakat sendiri nih menyikapinya seperti apa ketika terjadi perbedaan awal Ramadan maupun nanti Idul Fitri. Betul ya. Seperti apa menyikapi perbedaan seperti ini? Ini kan sudah biasa terjadi ya. Sudah biasa terjadi. Artinya kan kita tidak perlu terkaget-kaget bahwa kemudian hal ini menjadi hal yang sama sekali baru tidak. Ya. Bahkan kalau saya boleh sedikit flashback ke belakang, dari masa 30-an tahun yang lalu, hal ini hampir terjadi setiap tahun. Ya. Kita lumayan enak kan mungkin sekitar 10 tahun terakhir. Ya. Banyak kompromi yang bisa dilakukan. Tapi setelah itu kan kemudian karena masing-masing pihak kemudian mengambil jalan sendiri-sendiri, mengambil jalan yang berbeda-beda, itu kemudian yang menyebabkan perbedaan itu kembali muncul. Nah, karena perbedaan ini terjadi, ini kan kembali ke dasar dari apa yang ditekankan dalam agama, dalam Islam, bahwa perbedaan di pendapat itu sebenarnya adalah rahmat. Ya, perbedaan pendapat itu adalah anugerah bagi semuanya. Kenapa kemudian menjadi sebuah anugerah? Karena kalau kemudian perbedaan pendapat itu saling dihormati antara satu dengan yang lain, sepanjang kita mengetahui permasalahan perbedaannya, itu selesai sebenarnya. Ya. Misalnya, saya berpendapat bahwa saya itu akan berhari raya sesuai dengan apa yang terjadi dari Ru'yatul Hilal.
Ya, misalnya seperti itu. Atau saya akan berpuasa seperti dengan apa yang terjadi pada Ru'yatul Hilal, yang didasarkan nanti pada keputusan dari sidang isbat. Sementara saudara-saudara yang lain akan berpuasa lebih awal karena sudah menetapkan perhitungannya terlebih dahulu. Ya kita saling menghormati saja. Saling menghormati bahwa itu yang sudah dilakukan adalah seperti itu. Bahwa kalau memang sudah mengetahui alasan perbedaannya, itu tingkat tertinggi dari kita memahami manusia kan bagaimana kita mengkompromikan pemahaman kita terhadap pemahaman artinya orang lain. tidak ada yang benar atau salah ya, sesuai Iya, dengan betul. yang diyakini.